kiblat azannya itu tidak sah, atau yang mana yang bagus, apakah harus menghadap kiblat? Maka ijma para ulama, sebelum kita bahas dalilnya, ijma para ulama baik Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Hambali mengatakan bahwa al-hukmu huwa karahatu, bahwa hukum daripada orang yang berazan dia tidak menghadap kiblat maka karihatun, itu makruh. Ya. Jadi kalau bahasa makruhnya ulama fikih itu bahasa makruhnya begini. Jadi kalau bahasa makruhnya itu berarti jelek, ya, atau dibenci. Begitu kalau bahasa fikihnya, ya. Walaupun nanti yang namanya makruh kalau kita tinggalkan dapat pahala. Ya. Jadi seseorang yang meninggalkan menghadap kiblat ketika azan sebenarnya makruh. Jadi rugi. Ayu annahu amra gairu mustahabin, karena yang sangat dimustahab, sangat dianjurkan, saudaraku, itu kita menghadap kiblat. Wa makruh, dan kalau membelakangi kiblat itu hukumnya makruh. Ya. Wa inna zallal azanu sahihan, akan tetapi azannya sah. Jadi wa inna zallal azanu sahihan. Jadi ketika seseorang juga tidak menghadap kiblat, maka secara ijma para ulama ahli sunnah azannya sah. Jadi seorang muazin dia azan timur atau dia berdiri azan utara atau selatan, sah. Tetapi sebenarnya ada keutamaan yang dia tidak dapatkan. Walaupun nanti kalau ayat bilang fawalli wajhu satrakal masjidil haram, jadi wajahmu, itu perintah Nabi ketika di Baitul Maqdis kiblat selama kurang lebih 6-8 bulan, maka ketika sudah di Ka'bah diperintahkan untuk menghadap kiblat. Jadi maksudnya makruh ini tentunya tidak disukai atau dibenci, ya. Tapi azannya tetap sah. Kata Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, yastakbirul kiblatu fil azani wal iqamah. Ini di Al-Majmu', salah satu fikihnya Imam Syafi'i, di juz 3 hadis nomor 103 atau perkataan halaman 103. Jadi kata Imam Nawawi, sangat yastahabbu, sangat dianjurkan, paling bagus ketika seseorang itu berazan atau iqamah dia menghadap kiblat. Ini di luar daripada ada daruratnya, ya. Ini yang normal-normal saja. Jadi tentunya yang terbaik yang menghadap kiblat. Jadi Imam Nawawi bilang sangat dianjurkan. Jadi sangat dianjurkan. Semoga Allah beri kesembuhan. Sangat dianjurkan menghadap kiblat. Jadi bukan hanya azan, qamat. Jadi memang azan dengan iqamah ini walaupun dia tidak masuk dalam rukun salat, ada azan atau tidak ada qamat, salat tetap sah, bisa didirikan. Hanya ini masuk dalam ibadah yang besar. Alangkah bagusnya kalau semuanya sempurna, kan? Demikian juga ada riwayat dari Abu Juhaifah. Ini sama di kalangan berkata ahli ilmu sahabat, para sahabat dulu, ulama-ulama di kalangan sahabat, wal amalu ala haza iddah ahlil ilmi annal muazzinu yastakbilul kiblata. Jadi di kalangan para sahabat Nabi itu sudah menjadi pengetahuan bahwa mereka sangat menganjurkan yang azan itu menghadap kiblat. Itu sangat dianjurkan. Jadi bukan hanya ulama mazhab, memang di kalangan sahabat Nabi. Kenapa mereka betul-betul hati-hati tentang perkara adab ini, mereka jaga dengan bagus. Jadi menghadap kiblat dia jaga betul. Kemudian dari Abu Mahzurah, ini qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasul, alimni sunnatal azani sunnatal azani. Ya Rasul, ajarkan kepadaku tentang azan.
keutamaan azan, yang terbaik adab-adab azan. Maka kata Nabi, diajarkanlah Allahu Akbar yang 17 kalimat, ada riwayat yang 19 kalimat, ada yang riwayat 15 kalimat. Diajarkanlah sama Nabi lafaz-lafaz azan. Kemudian setelah itu Nabi katakan, famasa muqaddama ra'si wakal. Setelah mengajarkan itu Nabi mengambil kepalaku, ini keberkahan Nabi ya. Kemudian dia berkata ujungnya, wa tastaqbilul qiblata, dan hendaknya engkau menghadap kiblat. Jadi Nabi ajarkan lafaz-lafaz azan. Setelah itu Nabi sampaikan, hendaknya engkau terbaik menghadap kiblat. Jadi kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kalau tidak ada uzur, tidak ada hal yang penting, memang kiblat kita tahu, ya bagusnya azan demikian. Ya. Walaupun di hadis yang lalu kita jelaskan bahwa ketika Bilal itu azan diajarkan sama Nabi, ketika hayya 'alas shalah telinganya apa? Ibu jarinya di telinga. Kemudian ketika hayya 'alas shalah Nabi menghadap wajahnya ke kanan, hayya 'alal falah Nabi menghadap wajahnya ke kiri, supaya apa? Suara ini banyak yang tahu. Ya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi supaya suara itu banyak yang tahu, sehingga hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, tetapi pada dasarnya tubuhnya Nabi ini menghadap kiblat. Jadi tidak merubah. Jadi dia hanya menoleh tapi tidak merubah tubuhnya. Kira-kira ini. Tapi ijma sepakat ulama, dia mustahabnya adalah makruh kalau tidak menghadap kiblat. Jadi bukan perkara yang berdosa, tetapi alangkah bagusnya. Sehingga kata Imam Syafi'i, kalau kita menjaga perkara-perkara yang kecil tentang adab, maka Allah akan kuatkan kita menjaga perkara-perkara yang besar. Kalau perkara-perkara yang kecil kita teledor, maka bisa jadi nanti perkara-perkara besar juga kita lebih teledor lagi. Kemudian saudaraku yang berbahagia, saya pikir dengan beberapa keterangan dengan hadis Nabi tadi tentang menghadap kiblat ini sudah kita pahami betul, baik dari kalangan ulama mazhab tabi'in maupun dari kalangan sahabat maupun dari Nabi sendiri mengajarkan lafaz-lafaz azan, sekaligus mengajarkan tentang adabnya, salah satunya menghadap kiblat. Saya rasa kita sudah paham. Jadi adapun nanti kalau sifatnya darurat kiblat tidak ditahu, itu wallahu alam sawab, jadi tidak ada masalah. Ini kalau dalam keadaan normal. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, wal hamisah hal min sarasihi ayyakuna kaiman amla. Yang kelima adalah syarat tentang boleh tidaknya berdiri. Boleh tidak selain berdiri. Apakah berdiri itu sah atau tidak? Apakah berdiri itu wajib atau tidak? Begitulah kira-kira dalam azan. Wa yastahabbul qiyamu fi an yakuna qa'imatul azan wal iqamah li khabarin sahihini ya Bilal kum fanada bis salati wa li'annahu iblagu fil a'lam. Jadi ini hadis dari Zakaria Al-Ansari. Jadi yang terbaik itu azan kita dalam qiyam, ayyakuna qiyam kita dalam keadaan berdiri kalau tidak ada halangan. Azan wal iqamah, qamat juga sebaiknya dia berdiri. Kemudian li khabaris sahih ini itu yang paling sahih, walaupun nanti ketika ada sesuatu menyebabkan orang tidak berdiri, azannya tetap sah. Ya. Jadi kalau tidak ada halangan, maka berdiri yang mustahab. Kemudian sebagaimana kata Nabi, ya Bilal kum fanada bis salati, wahai Bilal berdiri,
fanada bisalah azan untuk salat. Ya, dia bilang berdiri azan untuk salat. Jadi itu perintah Nabi kepada Bilal. Jadi berdiri, itulah dasarnya, dalilnya. Berdiri wahai Bilal, kumandangkan azan untuk salat. Itu lebih baik untuk memberitahu, untuk lebih bagus memberi pengumuman, pemberitahuan, i'lam, untuk i'lam begitu. Jadi kata Rasulullah, ya Bilal, azan berdiri itu lebih bagus berdiri, karena memberitahu tentang azan itu lebih jelas. Jelas kalau berdiri Pak kan lebih bagus suara, apalagi di zaman Nabi itu orang nanti naik ke bukit, ya. Tempat azannya itu naik ke bukit di zaman Nabi. Jadi lebih jelas kalau kita berdiri, suara lebih panjang. Kemudian kalau seandainya darurat, jumhur ulama, makanya jumhur ulama dia orang yang tidak ada halangan itu makruh, bahkan Imam Hambal makruh tahrim. Maksudnya begini, orang ini bisa berdiri tapi malas, ya, tapi dia malas. Nah, dia bisa berdiri tapi dia malas loh. Memang tidak ada daruratnya. Beda kala ra'aitu Aba Zaidin sahibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tabi'in Hasan al-Abdi. Saya melihat Abu Zaid sahibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat Nabi, wa kanat rijluhu asibat fi sabilillah. Kakinya sempat terluka kena pedang karena perang. Terluka, yu'azzinu wa huwa ka'idun. Maka saya melihat dia berazan dalam keadaan duduk. Nah, itu ada dia punya halangan, ada dia punya darurat, ya. Jadi satu tabi'in Hasan al-Abdi berkata, saya pergi tiba-tiba melihat satu sahabat Nabi, Abi Zaid, beliau azan dalam keadaan duduk. Ternyata di bagian kakinya ada terluka, ya, karena terluka perang. Nah, jadi kalau ada alasan, ya bisa. Kalau muazin tiba-tiba asam urat atau stroke, kan jadi makanan bijak, ya. Yang mau tidak mau, daripada maupun dia ya, jadi mau tidak mau kita duduk. Jadi itu tentunya ruksahnya ada, kemudahannya. Tapi jangan sampai kita sengaja. Nah, jadi dalam hal yang demikian itu dibolehkan lah, ya. Tapi dalam keadaan normal saja ya diupayakan lah. Jangan sampai azannya duduk, kita berdiri, ya. Karena sekarang model azan itu memang banyak, apalagi kalau sudah siang. Di Kota Palu ini panas, ini 36 sampai 37 derajat, ya. Kadang muazin juga coba sandar-sandar bahasa. Orang Arab bilang ta'ab, artinya loyo betul, lemah karena panasnya, belum lagi apalagi kalau puasa, suara juga tak kurang saja. Tapi itulah cobaan-cobaannya. Kemudian saudaraku yang berbahagia, berikutnya wasadisu hal yakrahu azanur ar-rakib am laisa yukrahu. Jadi yang keenam ini, azan di atas kendaraan, apakah boleh atau tidak? Jadi tentunya hal-hal ini kan namanya fikih itu macam-macam saja, ya. Nah, jadi untuk musafir itu jelas ada rukhsah. Jadi kalau sudah berbicara ar-rakib di atas kendaraan, sayyara dulu bukan mobil, ya, bukan oto. Sayyara dulu bukan jawalatun, sepeda, motor, bukan darajatun, bukan sepeda, bukan tayyaratun, bukan pesawat kalau dulu kan. Jadi yang namanya dulu kendaraan hanya kalau tidak onta ya pasti kuda atau mungkin ada keledai. Jadi itulah kendaraan dulu. Jadi bagaimana kalau keadaan begitu? Jadi kalau sudah kita kias hari ini, ya tentunya dia sah-sah saja. Jadi dia bukan perkara yang makruh bahkan. Jadi kalau memang di atas kendaraan hari ini, ya
Itu biasanya kalau di pesawat ya memang biasa ada yang azan. Kalau memang satu pesawat itu orang umrah atau orang haji semua penumpang biasanya azan di dalam. Ya, biasanya azan. Tapi kalau hanya 5 orang yang umrah di dalam agak setengah mati bukan azan. Nah, jadi pada dasarnya demikian. Maksudnya liyuazzinu lakum ahadukum wa liyuammakum akbarakum. Jadi kata Nabi kepada sahabat Malik al-Huwairis, dia mendatangi Nabi, ataitu Rasulullah, saya mendatangi Nabi minta nasihat. Minta nasihat ini kami mau musafir. Bagaimana perjalanannya Bayan Hidayah? Apa tips-tipsnya ketika kami musafir? Dia minta nasihat. Salah satu nasihatnya Nabi, liyuazzinu lakum. Hendaknya kamu dalam perjalanan berazan kalau waktu salat. Jadi tetap Nabi sampaikan hendaknya dalam perjalanan azan, waktu salat azan. Nah, kemudian maksudnya Nabi supaya biar dalam perjalanan sebaiknya salat berjamaah. Jadi jangan salat infiradi semua. Apalagi jadi kalau kita jalan sampai 6 orang satu mobil, usahakan berjamaah. Bahkan Nabi bilang, wal yu'ammakum akbarakum. Setelah kau azan, kemudian kalian salat berjamaah, pilih satu jadi imam yang tertua. Maksudnya yang terbaik. Yang tertua ini terbaik suaranya, ya kan, terbaik segala-galanya. Jadi bukan hanya umur. Itu yang jadi imam kata Nabi, supaya kita salat berjamaah. Artinya apa? Menurut ulama mazhab, perintah Nabi liyuazzin, kalian berazan bisa jadi perjalanan pasti naik kendaraan. Maka dari sini kata jumhur ulama secara ijma bahwa azan di atas kendaraan dibolehkan, dia juz, boleh hukumnya. Ya. Jadi azan di atas kendaraan hukumnya boleh. Baik kalau sekarang ya modernnya ya pesawat lah atau mobil silahkan. Nah, nanti kalau motor orang tertawakan kita pagi. Ini orang apa sekarang tidak ada hutan, tidak ada padang pasir kan? Jadi kalau memang waktu salat ya singgah di masjid, jangan azan di atas motor. Nah, jadi tetap juga dipakai yang rasional lah ya, yang tidak menimbulkan pertanyaan orang. Jadi boleh untuk azan. Tentunya itu dalil kias juga. Diambil salah satunya dari dalil kias itu dari sahabat Jabir. Jadi katanya ra'aitu Rasulullah sallallahu yarmi ala rikhlatihi yawman nahar. Jadi saya melihat kata Ibnu dari Jabir, Nabi melempar jumrah. Itu saya lihat di yawman nahar, di waktu nahar. Itu Nabi melempar jumlah ala rahilatihi, di atas kendaraannya, di atas ontanya. Nah, jadi dikiaskan kalau lempar jumrah berarti azan juga boleh. Nah, walaupun tadi ada dalilnya yang awal, jadi bisa Pak. Kias, ya. Sama kalau kias, ini kias yang lalu sudah masih tahun-tahun berapa lalu, 2 tahun lalu sudah kita bahas ya, tentang apakah paten bahwa azan ini hanya untuk salat. Ya kan begitu. Nah, jadi 3 pendapat. Itu Pak Suparman ya. Pendapat pertama bahwa paten itu Az-Zahiriyah. Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm itu paten bahwa azan itu hanya untuk salat saja. Ya kan begitu. Azan hanya untuk salat. Nah, kemudian golongan kedua dia masuk. Oh tidak, karena ada hadis Hasan. Ya kan? Apabila bayimu lahir azankan dia. Ya kan begitu. Maka golongan kedua pakai pendapat, oh azan itu untuk lahir dengan untuk salat. Nah, kan begitu. Nah, masuk pendapat ketiga, diambil kias, ya kan? Diambil itu kias. Oh kalau lahir diazankan, berarti dikiaskan kalau mati diazankan. Jadi 3 pendapat itu. Jadi ahli sunnah itu terima itu pendapat. Jadi jangan lagi diadu. Kalau diadu nanti repot lagi, ya. Nggak usah diadu. Jadi 3 pendapat itu ya silahkan. Jadi tidak usah diadu. Kemudian berikutnya, saya rasa kita sudah paham tentang azan ini. Yang berikutnya as-sabi'atu hal min sharatihi bulugul amla. Nah ini lagi. Ini biasa di masjid-masjid Bapak. Apakah azan itu sah kalau anak kecil yang belum balik? Apakah sah? Apakah boleh? Nah, apakah boleh? Jadi jumhur ulama ya, 3 mazhab, kita lari ke mazhab dulu, 3 mazhab
itu membolehkan dan itu sah dengan syarat dia tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu dia sudah mengerti lafaz azan, ya kan? Kemudian dia tahu adabnya azan. Kemudian tamyiz itu biasanya tamyiz itu kalau kita Asia Tenggara biasanya umur 7 tahun, masuk SD. Ya. Kenapa? Karena sepakat Imam Syafi'i kalau yang azan itu anak-anak di bawah umur 7 tahun nanti jadi kacau, Pak. Kalau dia tidak hafal itu kalimat-kalimatnya lapasnya. Terakhir dia balik, ya kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru dia baca asyhadu an la ilaha illallah atau hayyalal falah baru hayyalal salah. Maka tidak jarang biasa di masjid-masjid anak-anak yang azan putus kacau di dengar, apalagi pakai sound system. Nah, tapi pertanyaannya juga karena orang tua tidak mau azan. Orang tua tidak mau ke masjid. Nah, ini juga masalah. Ini anak-anak yang azan. Jadi sepakat 3 mazhab. Sepakat 3 mazhab tamyiz. Tamyiz itu masuk SD lah kalau kita sudah sekolah, sudah paham, silakan azannya sah. Tapi menurut Imam Malik azannya tidak sah, walaupun dia sudah tamyiz. Ya, menurut Imam Malik kecuali ada perintah wala yasih, tidak sah. Azan sibyun gairu mumayyiz, tidak sah azannya anak kecil walaupun dia sudah tamyiz, tidak sah. Kecuali kata Imam Malik ada orang tua yang menyuruh, ada orang balik yang mengarahkan dia, baru azannya boleh diterima. Kemudian nanti bisa-bisa kita buka di kitab Bukhari, itu ada dijelaskan khusus oleh Imam Bukhari di bab azanus sibyin gablal bulugh, azannya anak kecil sebelum balik, di kitab Bukhari, di Sahih Bukhari ada bab tersendiri. Di situ ada atsar yang diangkat oleh Imam Bukhari. Nanti penjelasannya bisa dibuka di Ibnu Hajar, syarahan daripada Sahih Bukhari. Ya, bisa dibuka ada penjelasan atsar dari Ibnu Umar bahwa kata Ibnu Umar azan Ibnu Umar wa huwa gulamun lam yahtalim. Jadi Ibnu Umar pernah kata Imam Bukhari, dia kupas di Sahih Bukhari di Ibnu Hajar bahwa Ibnu Umar pernah dia belum balik, lam yahtalim, belum mimpi, pernah Ibnu Umar itu azan, pernah dia azan. Kemudian di kitab yang lain itu di Fatawa Sabah itu satu ketika ada cucunya Anas bin Malik yang masih berumur kurang lebih 7 tahun. Ya, ketika itu azan di masjid, maka Imam Malik azina hafidun Anas bin Malik li salati zata marratin. Jadi suatu saat cucunya Anas bin Malik azan di satu masjid, walam yunkiru Anas bin Malik. Anas bin Malik tidak larang. Ya, sahabat Nabi ini Anas bin Malik tidak larang. Zalika wa kadzalika lam yunkirul akharun, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain juga tidak melarang perkara itu. Berarti ini dasar anak kecil boleh untuk azan. Ya, anak kecil boleh untuk azan, silahkan. Jadi Ibnu Umar masih kecil itu sudah azan. Cucunya Anas bin Malik masih kecil sudah azan. Yang penting tadi menurut Imam Malik, jangan si anak yang azan ini dia tidak tahu azan. Jadi jangan diajar. Kalau sekarang kan pakai mikrofon, jangan pakai itu. Ajar di rumah. Kalau sudah di masjid berarti sudah siap. Jadi jangan sambil di masjid yang diajar, repot nanti. Apalagi pakai loudspeaker kan. Nah, jadi dia mengerti azan, dia tahu adabnya azan. Karena ada anak-anak biasa, habis Allahu Akbar, dia panggil temannya, kemari ya, dengar saya. Ya kan pernah terjadi, sering terjadi begitu. Ini berarti dia belum tahu adab. Jangan disuruh azan, Pak. Ini yang makanya Imam Malik bilang, kenapa? Menurut Imam Malik, kan lalu sudah kita bahas, kalau orang berbicara sedikit, maka azannya tidak diulang, tidak ditarjih. Tapi kalau orang berbicara jedahnya panjang, maka jumhur ulama mazhab azannya harus diulang. Ya misalnya tiba-tiba dia sudah azan, hayya 'alas shalah, ada tamu dia layani juga, tiba-tiba mau cari di mana ambulans, di mana tempat keranda kasih mandi mayat. Biasanya sama urus sih, harus itu Pak, tidak sama cepat, azan dulu. Ini kalau jaraknya sudah panjang beberapa kalimat, maka azannya diulang. Ini yang ditakuti Imam Malik. Makanya kita juga, biar bagaimana kebutuhan yang mepet, kalau pengurus masjid lagi azan, jangan
Malik bilang, walaupun Imam Syafi'i bilang kalau jaraknya masih sekian detik dilanjut, tapi Imam Malik bilang jangan, kalau sudah berkata-kata panjang panggil. Nah, itu yang kita dijaga. Kemudian yang ke-7 tadi, yang terakhir, wasamina hal min syarati alla yahuza alal azani ajra am yajuzu lahu an yahuza. Jadi apakah boleh ini yang azan menerima bayaran dari azannya? Apakah yang azan ini boleh menerima bayaran dari azannya atau tidak? Nah, jadi kita ini dulu satu hadis dari Nabi. Wa amma waqtul azan fatafakkal jami'a wa amma ikhtilafuhum fil ajratil alal azan. Berbeda pendapat di kalangan ulama tentang upah orang yang berazan ini. Falimakani ikhtilafihim fi tasihil khabaril waridi fi zalik. A'ni hadis Utsman bin Abi al-As annahu qala. Jadi memang ada perbedaan di kalangan ulama. Ada dua perbedaan dari di kalangan ulama tentang bolehnya tidak seorang muazin terima ujrah. Kalau ujrah gaji dibedakan nanti Pak. Kalau hadiah pemberian, ya. Kalau gaji juga Indonesia apa? Bisyarah, ya. Kalau bisyarah ini amplop. Kalau bisyarah ini amplop, ya. Kalau bisyarah ini amplop. Nah, jadi itu dia. Kalau hadiah, jadi kita bedakan dulu. Kata Imam Syafi'i itu dibedakan. Kalau ujrah, gaji, upah itu ada akad. Itu ada akad. Berarti kalau gaji upah ada akad, berarti ada perjanjian setiap bulan. Ya Pak Guru ya. Kurang lebih PNS sama, pekerja itu ujrah. Nah, kalau dia hadiah itu tidak ada akad. Ya, tidak ada akad. Jadi kalau memang ada kelebihan diberi. Ya kan? Nah, 3 tingkatan. Kemudian kalau dia bisyarah itu amplop biasa. Tanda senang, ya, tanda senang. Memang karena senang. Nah, karena senang. Kalau hadiah tiap bulan dikasih, tapi kan tidak ada akad sekian besarannya. Kalau lagi ada kas, dikasih. Kalau tidak ada, tidak dikasih. Nah, kita lihat satu hadis tadi. Abil As annahu qala inna min akhiri ma ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-tahidha muazzinan la yahuzu ala azanihi ajra. Jadi kata sahabat ini, saya ingat betul pesan terakhir Nabi sebelum Nabi meninggal untuk saya. Saya ingat apa yang Nabi sempat kasih tahu saya ketika Nabi mau meninggal terakhir. Sebelum Nabi nanti saya dapat sudah meninggal. Pesannya Nabi terakhir salah satunya dia sampaikan an at-tahiza muazzinan, hendaknya kau cari orang yang berazan la yahusu ala azanihi ajra, orang yang tidak mau dibayar dengan azannya. Ya. Hadis ini dipakai oleh sebagian ulama mazhab. Jadi tidak bisa ada gaji orang yang azan. Jadi kalau hadiah dengan bisyarah ya bisa saja. Ya kan, kenapa? Nanti mengganggu keikhlasannya. Begitu. Nah, mengganggu keikhlasannya. Kemudian qala Qabi wa kad harraja at-Tirmizi, diriwayatkan dari Imam Tirmizi. Kalau hadis yang tadi diriwayatkan oleh Ahmad 42 juz 4. Nah, ini dari Tirmizi. Ini dari Imam Tirmizi, hadis 200. Dari Baihaqi hadis 397. An Abi Hurairah anna alaihi salatu wassalam qala
la yu'azzinu illa sunnatu yadkhulu fi musannif. Jadi kata Rasulullah bahwa upah, ya, jadi bukan upah, apa, pemberian dari kitab Allah itu layak untuk diambil, dipakai. Nah, lalu sudah pernah kita bahas ini ketika satu sahabat Nabi buat perjalanan musafir. Tiba-tiba kepala suku satu kaum anaknya sakit. Semua tabib, dukun-dukun lah waktu itu tidak ada yang bisa sembuhkan. Maka datang sahabat Nabi diminta tolong sama kepala suku itu untuk mengobati anak. Maka satu sahabat datang, obati, sembuh. Setelah itu mereka pulang, dikasihlah itu hadiah. Maka sampai kepada Nabi di Madinah, diberitahu sama Nabi, maka Nabi bilang itu haknya kalian. Itu haknya kalian. Wa man manahu qasal adana fi zalika ala salam. Wa amma sa'iru surutil akhirah fasababu khilaf fiha wa qiyasuha ala salati faman kasaha ala salati wajabatil kasuruta mawjudatin fis salam wa ma lam ya'kisa lam yu'jibu zalik. Jadi ini juga sama semua. Wa hakka sunnatu mas'unatu yu'azzinu illa wa. Jadi ini sama semua bahwa azan ini sama dengan orang yang jadi imam salat, sama dengan pegawai syara, ya. Kurang lebih begitu Pak Guru, ya, yang sejenisnya. Ya, sama juga mungkin orang yang ruqyah, yang apa? Yang obat-obat lewat ayat-ayat Allah, ya. Nah, itu pasti derajatnya sama semua. Kemudian Utsman bin Abdul As Tirmizi, ini dari Tirmizi tadi. Kemudian para ulama ijma, kalau muazzinnya itu yajuzu ahazal ajrahu ala azana wal iqamah. Jadi bolehnya menerima, menurut Imam Nawawi, bolehnya menerima dari upah azan dan iqamah bagi orang yang miskin. Bagi orang yang miskin, dan itu jumhur ulama, kalau muazzinnya itu kaya, dia tidak butuh, tidak boleh dikasih. Berarti harus lillahi ta'ala. Kemudian Ibnu Qudamah di mazhab Imam Hambali, wala ba'sa an yahdi lil muazzin. Menurut Imam Qudamah, yang boleh itu yahdi, hadiah. Yang bagusnya itu hadiah, jadi jangan ditentukan. Ya, yang bagusnya itu hadiah. Jadi kapan ada dikasih, jadi tidak ada akad. Walaupun nanti ada persoalan lagi. Kalau yang begitu biasanya dia malas-malas. dia cari urusan perutnya lagi, Pak Guru. Kemudian Imam Nawawi mengatakan jika azan itu dilakukan sukarela tanpa gaji, maka itu paling utama. Iza kanal azanu yu'azza na'tuwan waduna mukabili madiin fahada huwa amrul akhar. Jadi itu lebih bagus kalau memang bisa lillahi ta'ala, ya. Ini luar biasa, ini susah jarang. Jadi saudaraku yang bahagia, berbahagia, ini ada beberapa model yang bisa dipakai. Jadi yang pertama tentunya kalau masjid itu terbuka umum, ini yang kelas 1, bebas siapapun yang azan, berarti masjidnya sudah ramai. Jadi ketiga ini yang disebut dengan Nabi, kalau seandainya walau habwan atau apa, bukan merangkak, maksudnya mau diundi. Andai kata mereka mengetahui pahala azan, pasti mereka akan diundi untuk azan itu rebutan. Ini cara satu. Ini kalau masjid sudah hidup. Kalau masjid tidak hidup agak susah, Pak. Jam 4:30 belum azan. Jadi cara yang kedua, ya boleh pakai hadiah, ya, tergantung dari keuangan masjid. Jadi cara yang kedua boleh pakai hadiah. Jadi tidak ada akad merapat setiap bulan, hanya ada petugasnya, tapi tidak ada akadnya. Bisa jadi banyak, bisa jadi tidak banyak. Yang ketiga, ya boleh dengan cara ujrah, digaji tetap. Ini mungkin dicarikan donatur, itu bisa, ya, dicarikan donatur mungkin bisa. Jadi ketiga-tiganya ini menurut jumhur ulama kembali ke ilasan masing-masing.
biar orang tidak mau dibayar. Kalau dia juga suaranya bagus, dia mau riak supaya bagus suaranya, juga bisa bahaya, bisa masuk jatuh sirik kan. Nah, jadi itu hal yang biasa. Jadi tidak perlu kita perdebatkan karena ini di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in itu yang biasa. Tentunya kalau kita melihat sesuatu orang yang memang dia perhatian dengan agama, peduli dengan azan, pasti kita juga tersentuh kan. Nah, ini silahkan saja. Jadi boleh mau dipakai upah dengan akad ataupun tidak, ya apa-apa. Tinggal dicari jalan bagus. Tapi kalau bisa memang masjidnya itu sudah otomatis, ya artinya sudah otomatis dulu ya bagus, terbuka terus. Tidak artinya satu kali angkat sound system juga hidup semua. Nah, itu bisa salah kira-kira kalau memang sampai ke sana masih. Kemudian kita masuk di masih bisa satu lagi bab berikutnya, yaitu itulah syarat-syarat azan tadi Bapak sekalian ya. Jadi yang syarat-syarat azan muazin harus tahu itu ya, semuanya. Yang dari 1 sampai 8. Azannya berdiri. Selain itu nanti suaranya indah dan lantang ya. Kemudian jangan berbicara azan, berwudu saat azan, menghadap kiblat saat azan. Kemudian yang paling terakhir, orang azan jangan mengharapkan dunia. Ya. Walaupun itu perlu ya. Jadi pengurus masjid juga harus tanggap. Jadi ini dibutuhkan antara ketanggapan ya, karena kalau juga tidak tanggap susah juga Pak. Akhirnya tidak tanggap, tidak ada azan itu nanti. Jadi ikhtilafat ulama'u fima yaqulu sami'u lil muazzin. Ini perbedaan di kalangan para ulama tentang ketika selesai mendengar azan, ketika azan dikumandangkan. Ketika azan dikumandangkan. Fa zahaba qawmu ila annahu yaqulu ma yaqulu muazzin kalimata bi kalimati ila akhirin nida. Wa zahaba Haruna ila annahu yaqulu mislu ma yaqulu muazzin illa id qala hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fa innahu yaqulu la haula wa la quwwata illa billah. Wa sababu fil ihtilaf fi dzalik ta'arudul asar wa dhalika annahu kana ruwiya min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri annahu alaihi salatu wassalam qala idza sami'tum muazzina faqulu misla ma yaqulu wa jaa min tariqi Umar bin Khattab wa hadis Muawiyah anna sami'a yaqulu 'inda hayya 'alal shalah hayya 'alal falah la haula wa la quwwata illa billah faman zahaba ma zahaba tarji ahada bi umumi hadisi Abi Sa'id Al-Khudri wa ma bana al-amma fi dhalika ala hasya jama'a baina hadisaini wa huwa mazhabu Malik bin Anas. Jadi mengenai menjawab azan. Jadi Imam Hanafi ketika azan dikumandangkan itu sunnah muakkadah untuk kita jawab ya. Kemudian Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu sama, sunnah biasa ya. Kemudian Imam Hambali wajib. Jadi Imam Hambali itu wajib. Jadi jangan main-main Pak ya, sebagaimana hadis yang tadi bahwa kata Rasulullah apa yang dilafazkan oleh, jadi dua pendapat, perbedaannya dua pendapat saja. Satu, hadis yang pertama tadi bahwa apa yang muazzin lapaskan itu yang kalian lafazkan, sehingga pendapat ini ketika hayal salat dia baca hayal salat juga, hayal falah dia baca hayal falah juga begitu. Karena hadis ini yang dipakai bahwa jawablah azan itu sesuai dengan muazzin berucap, itu dijawab. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua pakai hadis yang kedua dari Umar tadi dengan Muawiyah, yaitu apabila hayya alas shalah dijawab la haula wala quwwata illa billah, hayya alal falah la haula wala quwwata illa billah. Jadi kesimpulannya begini, ketika kita dengar azan, ada saudara kita sementara azan dia jawab juga hayya alas shalah, hayya alas shalah, berarti boleh, karena dasarnya seperti itu. Karena memang sahabat dan para ulama juga berbeda pendapat. Nah, kemudian ada yang jawab hayya alas shalah la haula wala quwwata illa billah, memang masuk akal juga. Kenapa? Kita bisa datang salat, kita bisa meraih kemenangan, tentunya la haula wala quwwata illa billah. Bukan karena kekuatan kita, tetapi kekuatan dari Allah.
Jadi dua-dua boleh. Itu dua-dua boleh. Kemudian ada yang tadi yang ketiga Imam Malik, dia jamak barang. Ya, dia gabungkan dari pendapat yang pertama kedua. Jadi kalau hayyalas salah muazin, dia jawab juga hayyalas salah la haula wala quwata illa billah. Ini bagus juga Imam Malik. Jadi kalau azan hayyalal falah la haula wala quwata illa billah. Dia gabungkan itu barang. Boleh. Boleh digabungkan boleh, silakan. Ada masalah. Nah, itu ketiga azan. Nah, kemudian ketika sudah selesai, maka setelah sudah selesai azan la ilaha illallah Allahu akbar, seperti kata Nabi summa sallu alayya, maka sesudah azan bacakan salawat kepada Nabi. Ya, baru kita pakai hadis yang terakhir, manggala hina yasma'un nida, barang siapa yang selesai azan dia mengucapkan doa Allahumma rabb hazi da'wati tammah, ya Allah luar biasa panggilanmu ini yang mulia yang sempurna, wa salatul qa'imah, untuk salat nanti didirikan, ati Muhammadin wasilata wal fadilah, hendaklah engkau berikan wasilah keutamaan kepada Rasulullah, wa abasu maqaman mahmuda, derajat yang tinggi yang terpuji, wa adatah, seperti yang engkau janjikan, maka apa? Syafaati yaumal qiyamah, maka siapa yang membaca itu kata Nabi, saya berikan dia syafaat nanti di hari kemudian. Subhanallah, tidak repot lagi, tapi harus ada paket ini. Paketnya habis azan ambil air wudu baru sembahyang. Jadi jangan nanti mau paketnya hanya sampai di syafaati yaumul qiyamah sampai azan. Saya sudah baca doa, sudah dapat syafaat dari Nabi, tidak usah sembahyang. Jadi ini paketnya, karena doanya ini ya kan, qaimah as-salati qaimah. Ini salat mau didirikan, jadi harus didirikan salat. Tidak boleh langsung pergi. Jadi salat, paketnya salat. Jadi mudah sekali ternyata kita dapat syafaat. Cukup habis azan baca salawat, baca ini Allahumma rabb hadza da'wati tammah dan seterusnya, wa adta, kemudian syafaat yaumil qiyamah. Nabi janjikan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Mudah sekali, ya? Tidak ada yang susah. Allah Akbar. Jadi jumhur ulama, utamanya Imam Malik tadi, Imam Hambal, ketika azan memang Imam Hambal dulu kalau di Jawa itu apa padepokan, ya mungkin santri-santri ya begitulah, murid-muridnya itu dicambuk Pak kalau ada yang azan sementara berbicara, memang tidak bisa ya. Walaupun nanti di tiga imam itu sunnah muakkadah, tapi memang di Imam Hambal tidak bisa. Wajib kita diam, kita ikuti apa kata-kata muazin tadi. Nah, silakan mau pakai cara pertama, cara kedua, atau penggabungan, boleh. Yang penting dijawab itu kata-katanya. Karena ternyata ini kan sahabat pernah protes. Ini asbabul urusnya hadis ini panjang. Jadi dulu kalau mau azan di zaman Nabi, orang kan baku tarik yang tersebut ini. Baku tarik. Itu baku tarik. Jadi kalau mau azan baku tarik, dia mau naik. Ini pemandangan kayak kurang bagus, tapi bagus semangat jasba untuk lomba-lomba cari pahala. Tapi gara-gara itu baku tarik, akhirnya Nabi buat kayak musabaqah, perlombaan. Maka setelah kurang lebih riwayat ada 100 lebih sahabat, bahkan ada riwayat yang ikut itu 300 sahabat. Jadi semua mau ikut, sampai Ali bin Abi Thalib ikut juga. Nabi sendiri yang jadi nilainya. Terangkat dua orang, Abdullah bin Maktum dengan Bilal bin Rabah. Jadi walaupun dia kekurangan mata, buta, tapi memang suaranya bagus. Maka dipakailah Abdullah bin Maktum untuk azan tahajud, ya kayak lalu kita sudah bahas. Kemudian Bilal bin Rabah untuk azan salat subuh, imsak. Jadi dipakai dua sahabat, akhirnya jadi teratur. Maka sahabat Nabi protes, ya Rasul kalau begitu, kan keutamaan azan itu siapa yang azan dalam hadis azan selama 13 tahun dijamin masuk surga. Jadi orang azan itu harus ikhlas. 13 tahun, jadi hitung-hitung saja. Sudah 13 tahun tidak saya azan. Ada riwayat 12 tahun. Dia masuk surga. Jadi sahabat datang, ya Rasul kalau begitu kami punya leher. Maksudnya kan Nabi bilang, siapa yang muazin lehernya nanti panjang. Leher panjang itu maksudnya dia bawa rahmat, dia corong. Jadi dia pertama kali nanti dapat kemuliaan di hari kemudian. Kalau begitu hanya Bilal dengan Abdullah bin Maktum saja yang dapat itu, karena kami tidak bisa azan, sudah ada petugasnya di Madinah. Maka kata Nabi, jawab. Itu yang Nabi sampaikan tadi. Apa yang disampaikan oleh muazzin, maka itu juga yang kalian, kata-kata yang kalian
yang kalian pakai, kata Rasulullah. Nah, jadi kata Rasulullah, apa yang diazankan oleh muazzin, maka itulah yang kalian pakai. Jadi Nabi kasih solusi, setiap muazzin berazan ikut, maka pahalanya sama. Ya, itulah solusi. Ada masalah silakan.